Di Alkitab juga pernah saya membaca itu bahwa jangan kalian mengikuti firman mengatakan bahwa janganlah kalian mengikuti aku yang ketika sebelum aku gitu, yang maksudnya sebelumnya jadi mendapat berat ini teman-teman. Kalau dia taat kepada Yesus, mustahil perkataan Muhammad bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Muhammad itu tidak juga kan taat, manusia, bukan tidak seperti Yesus lah dia. Kalau Yesus kan begini loh, mana pernyataan seperti itu. Nah, ini makanya saya bilang itulah alasan kamu masih Islam. Banyak orang yang tidak tahu ini. Dia pikir mengada-ada. Itu statement Muhammad sendiri. Masa mau kita tunjukin lagi? Iya, tema kita hari ini. Muhammad itu contoh manusia berdosa. Sedangkan Yesus itu contoh manusia tidak berdosa, tanpa dosa. Nah, yang menjadi keheranan saya, kenapa orang Islam masih nekat begitu? Masih saja bersikeras, masih saja membandel mengikuti orang berdosa. Sedangkan sudah ada sampel atau contoh manusia yang tidak berdosa. Menurut saya itu baik ya, saya jawab ya. Menurut saya itu orang-orang yang belum tahu aja, yang belum paham, yang masih punya keterbatasan pengetahuan tentang agama mereka itu sendiri ya. Kalau sesungguhnya kalau orang Islam itu menghidupkan Islam itu secara kafah dan dia bisa memahami itu, agama Kristen itu agama yang diridhoi Allah juga kan, gitu. Sebentar. Ini kayaknya Anda salah paham nih, Sri Yuyan. Gimana? Anda mengakui bahwa Kristen itu agama yang benar? Iya, agama yang benar. Oke. Tetapi masalahnya begini, masalahnya kamu masih tetap Islam, nggak jadi Kristen gitu loh. Ini kan satu statement yang kontraproduktif. Di satu sisi kamu bilang Islam itu, di satu sisi kamu bilang Kristen itu benar, tapi di satu sisi kamu masih Islam. Karena di Islam juga itu kan, Yesus kan bagi guru-guru saya yang sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah firman. Dan di Islam itu sendiri juga ada firman. Jadi, tetapi pertanyaannya begini, apakah kamu mengikuti Muhammad? Firmannya. Kamu nggak mengikuti Muhammad? Kalau Muhammad, ya firman, ya beliau juga kan hidup firmannya ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan Muhammad dengan segala keterbatasan mereka, mereka mengkaji tentang Al-Quran itu dengan keterbatasan mereka, itu kesalahan juga ya. Jadi begini, Sri Yuyan, maksud saya begini, biar saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang simpel dan sederhana gini. Kamu menuruti atau mengikuti perkataan Muhammad nggak? Karena perkataan Muhammad kan firman juga ya. Oke, berarti kamu mengikuti perkataan Muhammad. Nah, ini sesuatu yang kontraproduktif. Ketika kamu percaya kepada Kristen, maka mustahil kamu percaya kepada Muhammad. Karena ajaran Kristen dengan ajaran Muhammad itu bertolak belakang. Salah satu aja, kemarin ini udah kita pakai contohnya. Kita menggunakan contoh-contoh yang sama lah, biar teman-teman itu ngikut. Pernah satu waktu, ini saya umpamakan kamu lah. Misal kamu dan suami kamu tinggal serumah berdua. Lalu suami kamu ini punya seorang tangan kanan. Suami kamu punya seorang tangan kanan, seorang remaja, berondong begitulah. Ya. Nah, terus suami kamu ini cemburu. Gara-gara tangan kanannya ini itu sering keluar masuk rumah kamu. Nah, karena suami kamu cemburu, maka kamu datang kepada Muhammad. Bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ini suami saya cemburu? Ada laki-laki lain di rumah kami. Padahal laki-laki itu adalah budaknya dia. Tangan kanannya, pembantunya. Lalu tiba-tiba Muhammad berkata, supaya suamimu tidak cemburu lagi, maka susuilah laki-laki itu.
Tadi kamu bilang kamu percaya sama omongan Muhammad. Berarti secara akibatnya kamu harus melakukan perkataan dia, betul? Meskipun dia pendosa, meskipun kalau memang Muhammad dikatakan pendosa, tapi dia itu taat kepada firman, yaitu Yesus itu sendiri kan? Kalau dia taat kepada Yesus, mustahil perkataan Muhammad bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Muhammad itu tidak taat, manusia, bukan tidak seperti Yesus lah dia. Enggak kalau Yesus kan begini, Seriuyan. Tadi kan kamu bilang bahwa kamu mengikuti perkataan Muhammad, betul? Berarti kamu harus menuruti perkataan dia ketika kamu disuruh menyusui laki-laki lain yang bukan suamimu, betul? Di mana pernyataan seperti itu? Nah, ini makanya saya bilang itulah alasan kamu masih Islam. Banyak orang yang tidak tahu ini. Dia pikir mengada-ada. Itu statement Muhammad sendiri. Masa mau kita tunjukin lagi. Katanya kamu sudah sering nonton Edis TV. Pantesan kamu masih Islam. Ada hadisnya. Itu jangan diragukan lagi hadisnya. Jangan diragukan. Jadi suatu ketika ada seorang bernama Sahlah. Perempuan itu bernama Sahlah. Dia punya suami, nama suaminya itu adalah Abu Huzaifah. Nah, di rumah mereka berdua ada seorang laki-laki lain namanya Salim. Gitu loh. Nah, si Sahlah ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku itu cemburu perihal adanya laki-laki lain di rumah kami. Padahal laki-laki itu adalah budaknya dari suami saya sendiri. Lalu apa kata Muhammad? Susuilah laki-laki itu. Terkaget-kagetlah sang perempuan ini. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Dia itu adalah seorang pria dewasa. Di dalam riwayat lain dikatakan dia sudah berjanggut. Iya, karena Muhammad juga karena manusia ya, masih manusia. Jadi di Alkitab juga pernah saya membaca itu bahwa jangan kalian mengikuti firman mengatakan bahwa janganlah kalian mengikuti aku yang ketika sebelum aku gitu. Yang maksudnya sebelumnya jadi mendapat berat ini teman-teman. Begini loh, Seriuyan. Aduh, gimana teman-teman? Apakah kalian bisa membantu saya? Nampaknya kita harus buka buka cabang apologet ini kayaknya. Seriuyan. Gini loh, saya itu ingin menyadarkan kamu begini, bahwa Muhammad itu contoh manusia yang berdosa. Kenapa kamu mengikuti dia begitu? Sedangkan Yesus adalah contoh manusia yang tanpa dosa. Nah, saya mengajarkan kepada kalian umat Islam, masakan kalian ngikutin orang yang berdosa? Gitu loh. Tapi kalau berdosanya sudah ikut Yesus gimana? Muhammad tidak ikut Yesus. Muhammad itu menentang ajaran Tuhan Yesus. Di mana? Tuhan Yesus berkata apa? Pada waktu hari kebangkitan orang tidak kawin dan mawin, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Yang Muhammad ajarkan apa? Enggak ada Nabi Muhammad menantang Yesus. Bahkan di surat terakhir di dalam Al-Quran ada surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dialah raja manusia, Tuhan manusia, kan seperti itu. Enggak nyambung benar memang susah. Bagaimana dia bisa? Oke lah, Seriuyan. Kita kalau lanjutin teman-teman, ini saya nampaknya butuh bodrek lagi. Tapi saya cobalah berusaha dengan baik. Gini Seriuyan. Ajaran Muhammad dengan ajaran Tuhan Yesus itu bertolak belakang, saling berkontradiksi. Ya, Muhammad itu mengajarkan bahwa di surga itu akan terjadi, ya kalau kata Ustadz siapa namanya? Aduh, saya ngomongin nanti bisa kena ban kita. Bahkan di sana ada pesta.
di surganya Muslim. Pesta S-E-X. Tuh. Seks. Iya, di surganya Muslim ada pesta seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, namanya manusia. Iya, kenapa kamu ikuti Muhammad? Sudah tahu dia berdosa. Bahkan Muhammad itu didapati sebagai orang sesat di dalam Quran. Aduh. Udah diteleponin kan? Maaf, tadi ada telepon. Iya, namanya kita belajar, namanya gini ya. Iya, namanya justru kita makanya belajar, ini ya. saya ajari. Kan Saya mengajari sekarang kan kamu. saya belajar dari Islam ke Kristen. Baik, sekarang kamu belajar. Waduh. Makanya begini. Apakah kamu mendapatkan pesan yang saya sampaikan bahwa Muhammad seorang yang berdosa? Kalau dari diri sendiri berdosa, ya mau diapa lah kalau mau diapa? Ya ditinggalkan. Oke lah, kamu belajar dulu saja lah sana. Aduh, nanti kamu jadi pansos saja. Ya dah, kamu belajar sana. Herman saya, aduh. Kan kalian sudah tahu kan alasan seseorang masih Islam. Yaitu karena memang nggak pernah nonton Edis TV.